Kalau untuk penyisian dana darurat, balik lagi, dana darurat itu sifatnya adalah dana yang harus standby setiap saat. Kan Majority sebagai salah satu MI yang kompeten gitu Mbak di Indonesia, aku pengen tahu gimana sih Majority tuh meyakinkan nasabah gitu supaya ayo tetap investasi di kala krisis gitu. Gimana Mbak? Oke. Ya. Thank you Git. Itu pertanyaan semua orang. Krisis gini ngapain harus tetap investasi, ya kan? Nah, tadi Ale, Gita, saya juga udah sempat cerita kondisi seperti ini bukan pertama kalinya terjadi di Indonesia, ya kan? Dan semua yakin krisis ini, kondisi ini pasti akan berlalu. Di mana nanti semua kondisi akan balik seperti semula. Semua yakin itu sih. Tapi memang terus terang kalau kita Ale nanya saya kapan sih Mbak Grace bahwa kondisi ini akan membaik, terus terang kita belum tahu karena balik lagi ini adalah masalah virus ya, kita nggak tahu kapan vaksin akan ditemukan. Nah, balik lagi gimana nih Sobat Bareksa, apakah untuk kondisi seperti ini sebenarnya tetap investasi atau enggak sih? Kunci utama, please tolong Sobat Bareksa jangan panik yang udah invest di kondisi seperti ini. Tolong tetap invest. Menurut saya seperti ini. Guys. Apalagi jangan sampai nih. Jangan sampai investasi yang udah ada dijual karena takut tadi orang-orang yang tadi saya bilang yang masuk geng negatif itu. Jangan, karena kalau saya bilang kalau kita menjual investasi sekarang dalam kondisi investasi kita lagi minus nih kan ceritanya. Artinya adalah contoh investasi kita contoh lagi rugi 20% nih, ya kan? Contoh. Kalau kita jual sekarang, artinya itu kita merealisasikan kerugian itu. Apa adanya kerugian yang ada udah kita serap karena kita udah jual. Artinya nanti ketika pasar sudah pulih, saham udah naik lagi, obligasi udah naik lagi, kalau kita udah jual, kita nggak akan bisa menikmati keuntungan itu, gitu loh. Karena udah kita cairkan, kan? Cuman kita, contoh, kita pegang tunai, atau kita taruh di tabungan. Kenapa saya bisa bilang seperti itu? Tadi Ale sama Gita udah sempat bilang tuh, krisis tahun 2008, ya kan? Saya kasih contoh. Kira-kira, nggak tahu, Ale sama Gita waktu itu mungkin masih SD kali ya, tahun 2008? 2008, iya, SMP kali. Iya kan? SMP. SMP kan, iya. Oke, tahun 2008. Oke. Saya waktu itu udah kerja waktu itu, ya kan? Oke. Tahun 2008, IHSG minus 50% loh. Kalian menyangka waktu itu? Nah, mungkin waktu itu teman-teman masih nggak kena investasi kan, betul. Iya. Nah, kalau artinya di kondisi itu IHSG lagi turun 50% dan reksadana saham kita cairkan, teman-teman pasti tuh rugi waktu itu 50%. Nah, sesudahnya tahun 2009 kira-kira teman-teman bisa nebak nggak IHSG naik berapa persen waktu itu? 2% ya? Naik waktu itu naik sekitar hampir 90% setahun kemudian. Wow. Iya. Oke. Dan setahun sesudahnya tahun 2010 IHSG naik kembali 46%. Itu yang terjadi. Nah, legit gitu ya. Legit, betul. Nah, itulah yang terjadi di pasar, di mana ketika kondisi pasar itu turun drastis, semua orang pasti menganggap kok bahwa kejadian ini nggak akan berkepanjangan. Ketika masalahnya selesai, semua pasti akan pulih. Jadi itu yang saya tolong pesan ke Sobat Bareksa semuanya, yang udah invest, tetap invest. Jangan dicairkan apalagi ketika sedang rugi. Sayang gitu sih. Oke, justru ini waktunya ya Mbak buat invest ya. Ya, betul gitu. Oke, Ale. Selanjutnya, mungkin sih aku lebih pengen tanya sih kayak gimana ya untuk terkait kan kita tahu nih bahwa ini kondisi sekarang ini banyak negara-negara yang kayak mereka kayak istilahnya pemerintah mengeluarkan atau kayak triliunan gitu dari GDP mereka. Contohnya salah satu Indonesia memberikan stimulus sebesar 405T yang dimana itu Presiden Jokowi sendiri yang akan kayak di beberapa aset akan dibagikan di beberapa sektor gitu. Nah, menurut pandangan
Mbak sendiri, apakah itu sesuatu yang bagus untuk bisa nge-boost perekonomian kita, atau kayak cuma ya sebagai short term atau bisa untuk long term gitu? Oke, ya. Jadi benar tadi yang Ale bilang, kondisi sekarang ini banyak tuh negara yang kasih stimulus kan. Nah, kalau kondisi-kondisi seperti ini, misalnya itu negara itu mungkin saya bisa cerita sedikit, ada 2 macam pilihan untuk kasih stimulus ekonomi. Yang pertama adalah stimulus fiskal dan stimulus moneter disebutnya. Nah, kalau stimulus moneter biasanya dengan pemerintah itu akan menaikkan atau menurunkan suku bunga. Nah, kalau tadi yang Ale bilang, pemerintah kasih bantuan stimulus 405 triliun, itu adalah kita sebut stimulus fiskal. Karena di situ pemerintah campur tangan dengan mengatur pengeluaran negara itu. Jadi pemerintah mengeluarkan dana untuk mengatasi kondisi ini. Nah, kondisi seperti ini, jujur kita lihat stimulus fiskal atau yang diambil pemerintah Indonesia sekarang ini justru lebih tepat. Kenapa? Karena kalau contoh ya, sebagai contoh, pemerintah lebih memilih stimulus moneter dengan menurunkan suku bunga. Suku bunga diturunkan tujuannya supaya bunga kredit murah. Jadi orang mau kredit mobil, kredit rumah, mau kredit motor jadi murah. Tapi masalahnya kalau kondisi lagi begini, siapa yang mau ambil kredit ya? Harusnya orang nggak banyak berpikir tentang untuk ambil kredit, betul. Justru makanya kenapa kalau kebijakan yang diambil pemerintah sekarang berupa stimulus, berupa 405 triliun itu sangat cocok untuk membantu ekonomi Indonesia supaya cepat pulih. Kenapa? Karena 400 miliar itu katanya nanti akan dipakai, akan dicadangkan untuk anggaran kesehatan, di bidang kesehatan untuk penyediaan alat kesehatan. Itu yang paling utama harus kondisi sekarang, ya kan? Selanjutnya adalah stimulus di bidang, katanya di bidang ekonomi, itu dengan berupa insentif pajak. Dan yang terpenting selanjutnya adalah bantuan sosial langsung ke masyarakat. Nah, itu yang sepertinya kita lihat akan sangat membantu untuk perbaikan ekonomi Indonesia. Kenapa? Karena kan banyak ya mungkin teman-teman kita yang kurang beruntung, ada yang terkena PHK, atau pengurangan gaji, atau mungkin banyak orang yang kerjanya dulunya freelance, tidak mendapatkan gaji pasti setiap bulan. Dengan adanya bantuan sosial langsung itu akan sangat membantu mereka. Itu yang kita lihat. Jadi kondisi sekarang stimulus 405 triliun itu sangat tepat kalau saya lihat. Gitu sih. Oke. Mungkin teman saya mau boleh lagi Mbak Gita untuk kasih pertanyaan. Ini kita tukar aja nih. Tukar aja langsung. Nah Mbak, di masa-masa sekarang ini kan pasti pada penasaran nih, kan kita harus tetap berinvest gitu, harus tetap investasi, tapi minta sarannya dong, kira-kira apa sih produk yang bagus, kira-kira jenis produk apa yang bagus untuk kita beli sekarang gitu. Nah, mungkin saya bisa cerita dulu kalau sekarang mau invest ini berarti temanya adalah antara pandemi, dana darurat, dan investasi jangka panjang. Itu sih, ya kan? Nah, poin pertama, yang pertama saya bilang adalah kenapa saya bilang antara pandemi, dana darurat, dan investasi jangka panjang. Lupa bahwa kondisi sekarang ini pasar masih akan berfluktuasi ke depannya, masih saham masih akan bisa naik turun lagi, baik saham maupun obligasi. Jadi kuncinya kalau investasi sebaiknya bertahap, jangan sekaligus. Itu saran kita. Lebih baik rutin, nyicil sedikit-sedikit, tapi bertahap. Nah, kemudian selanjutnya adalah tadi di awal kita udah sempat bahas mengenai dana darurat, ya kan? Nah, untuk Sobat Bareksa dulunya mungkin belum sempat mencadangkan dana darurat atau mungkin merasa nggak penting dana darurat, saat ini sebaiknya mulailah kita sisihkan porsi. Justru kalau saya sarankan saat ini kita sisih lebih besar dana darurat dulu. Kenapa? Karena ya sekali lagi kondisi ketidakpastian masih cukup besar ke depannya. Itu saya lihat. Nah, kalau untuk penyisihan dana darurat, balik lagi, dana darurat itu sifatnya adalah dana yang harus standby setiap saat. Nah, artinya kita harus bisa pakai dana itu sewaktu-waktu kalau kita butuhkan. Nah, di mana nih sebaiknya kita taruh? Mungkin orang langsung kepikir adalah tabungan, ya kan? Nah,
Tapi balik lagi, mungkin di beberapa kali kita udah sempat cerita, oke, tabungan itu memang gampang bisa diambil sewaktu-waktu, tapi sayang kalau sebenarnya dana darurat itu kita cuma taruh di tabungan, ya kan? Mungkin secara returnnya kecil, kemudian ada biaya administrasi berbagai macam, ya kan? Nah, kalau Saraya, kalau rekan atau sobat Bareksa ingin menyisihkan dana di dana darurat, pilih coba investasi ke reksadana pasar uang. Kenapa kan? Kayak reksadana pasar uang itu sangat liquid, bisa dicairkan sewaktu-waktu. Hari ini masuk, minggu depan dibutuhkan pun sudah bisa dicairkan, ya kan? Dan dari sisi keamanannya pun reksadana pasar uang merupakan reksadana yang paling aman karena returnnya cukup stabil. Iya, betul. Nah, selanjutnya adalah bagaimana dengan investasi nih? Nah, kalau saya bilang, balik lagi, krisis ini pasti berlalu, badai pasti berlalu. Nggak mungkin selamanya kita cuma fokus kepada dana darurat aja. Jadi saya bilang, tetap harus ada yang kita sisihkan untuk porsi investasi jangka panjang. Oke. Jadi bertahap ya, Mbak ya? Bertahap, betul. Nah, seberapa jangka panjangnya mungkin dalam kondisi sekarang itu teman-teman harus berinvestasi untuk jangka waktu investasi untuk view 2 hingga tahun ke depan. 2 hingga 3 tahun ke depan. Oke. Ke situ. Nah, pilihannya apa nih produknya? Kalau lagi balik ke produknya, yang lebih cocok adalah ya sesuai profil risiko, bisa masuk ke reksadana obligasi atau reksadana saham, pilihannya di situ. Oke. Tapi untuk sekarang mungkin lebih yang dana darurat itu ke pasar uang ya, Mbak Grace ya? Pasar uang, betul. Iya, betul. Oke. Thank you Mbak Grace. Kembali ke Ale. Oke, Kit. Ale. Thank you Mbak Gita. Hati-hati dengan investasi bodong. Itu yang penting. Ya benar. Oke. Benar. Mungkin teman-teman lupa. Karena gini, mungkin banyak di antara teman-teman yang merasa investasi di reksadana saham lagi rugi, ya kan? Tiba-tiba datang nih, terima SMS, penawaran. Oke, investasi dengan kita dapat return pasti 5-10% dalam 1 minggu. Bahaya, masuk akal.